Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fahri Alpino di channel Alpino MCGG. Nah, kemarin kita sudah membahas static routing. Sekarang kita akan membahas dynamic routing. Apa sih dynamic routing itu dan apa bedanya dengan static routing? Oke. Nah, isi materinya adalah dasar routing, pengenalan routing, dan ada AJRV, teori AJRV, setup topologi 2 router, konfigurasi AJRV, setup topologi 3 router, dan status router, pilihan dan routing, dan protokol OSPF dan BGP. Nah, oke. Nah, apa sih dynamic routing itu? Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, jenis berdasarkan area lingkup. Nah, protokol dynamic routing itu ada beberapa ya teman-teman. Nah, salah satunya jenis berdasarkan area atau lingkup. Nah, IGP. Nah, Interior Gateway Protocol untuk routing di dalam satu organisasi atau AS. Autonomous System. Nah, untuk ini cuma satu organisasi ya teman-teman, jadi berkomunikasinya hanya satu organisasi. Nah, protokolnya ada RIV, AJRV, OSPF, dan LSLS ya. Nah, kalau AGV ini Exterior Gateway Protocol untuk routing antar organisasi atau antar AS. Nah, protokolnya BGP, Border Gateway Protocol. Nah, kalau IGP itu cuma untuk satu organisasi dan kalau IGP itu untuk antar organisasi ya. Jadi IGP ini untuk ruang lingkupnya yang sangat besar ya teman-teman, antar organisasi. Kalau IGP ini cuma satu organisasi yang berkomunikasi. Kalau IGP ini bisa disebut, kalau dianalogikan, antar negara ya teman-teman. Nah, selanjutnya dinamik berdasarkan cara kerja ya. Distance vector router mengandalkan informasi dari tetangga neighbor untuk menentukan rute terbaik. Nah, kalau ini dia akan bekerja sama dengan tetangganya teman-teman untuk berbagi informasi. Nah, contoh protokolnya ada RIV dan AJRV. Nah, kalau link status router membangun peta jaringan sendiri, database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, kalau link state router ini seperti menghitung jalur ya teman-teman dan menentukan jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Contoh protokolnya adalah SVF dan LSSS, dan ada hybrid. Hybrid ini kombinasi distance vector dan distance. Jadi kombinasi kedua ini ya teman-teman, yaitu contoh protokolnya ada AJRV. Oke, lanjut. Komponen atau istilah dasar. Nah, kita harus tahu ya teman-teman komponen istilah dasar ini. Soalnya banyak di konfigurasi ini ada istilah-istilah ini ya. Kalau neighbor itu router lain yang saling bertukar informasi routing, seperti bertukar informasi dari tetangga-tetangga ya teman-teman. Kalau metrik, nilai untuk menentukan jalur terbaik bisa berupa hop, count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Nah, kalau bandwidth ini dia menghitung ya teman-teman. Nah, kalau routing table yang kemarin kita di router statis, kita sudah belajar routing table. Table berisi daftar jaringan tujuan, jalur menuju ke sana, yaitu jalur IP route ya teman-teman, dan algoritma proses matematika untuk menghitung jalur terbaik, contoh Dijkstra Bell-Manford. Nah, kalau algoritma ini seperti di sini dia menghitung jalur terbaik ya teman-teman, contohnya Dijkstra sama Bell-Manford. Oke. Nah, ini kita akan jelaskan satu protokol AJRV. Nah, AJRV itu kepanjangannya dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Nah, protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik best path dalam satu jaringan secara otomatis. Nah, dia menentukan jaringan dengan berbagi informasi ya teman-teman. Dikembangkan oleh Cisco System
pengembangan dari EJRP Interior Gateway Routing Protocol. Nah, EJRP ini adalah updatean dari EJRP ini ya teman-teman. Mungkin di EJRP ini ada kurangnya, ada minusnya, dan oleh EJRP ini disempurnakan ya teman-teman. Termasuk dalam kategori hybrid routing protocol karena menghubungkan keunggulan, distance vector, dan link status. Nah, dia ini mengkombinasikan vektor dan link status ya teman-teman. Nah, selanjutnya cara kerja EJRP. EJRP bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous sistem number AS. Nah, untuk EJRP ini dia bertukar informasi ya dengan neighbornya atau dengan tetangganya teman-teman. Nah, langkah kerja EJRP ini neighbor discovery ya. Router EJRP saling mengenali, membangun agensi dengan router tetangga melalui pesan hello. Nah, jadi dia bertukar informasi dengan tetangga dengan atau hello, kamu siapa gitu. Kamu mempunyai data apa gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Topologi exchange. Setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi berisi semua route yang diketahui. Nah, misalkan kita sudah konfigurasi satu router dan dua router. Nah, ketika ada router yang baru, dia akan mengasih tahu ini ya teman-teman, jalur terbaik yang mereka ketahui, bertukar informasi ya. Router calculation. EJRP menggunakan algoritma dual disfungsi update algorithm untuk memilih rute terbaik tanpa loop. Nah, kemarin kita udah belajar di STP apa itu loop ya teman-teman. Nah, routing table update. Jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan, bukan seluruh tabel yang dikirimkan ke router tetangga, membuat EJRP efisien. Nah, jalur terbaiknya disimpan di routing table ya teman-teman, dan hanya perubahan, bukan seluruh tabel yang dikirimkan router tetangga. Jadi kita kasih tahunya cuman ada yang berubah nih jalurnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kita akan coba mengkonfigurasi dua router ya teman-teman di Cisco Packet Tracer. Nah, saya sudah bikin topologi dua router dan dua PC teman-teman. Dan saya sudah kasih IP jalurnya dan IP setiap router. Kita akan masukkan dulu. Kemarin kita sudah belajar cara masukkan IP ya teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman. Enable config interface gig. Kita yang ke bawah dulu, yang ke PC yaitu gig 00. Sorry. 00. Nah, IP address tadi IP addressnya 100 200 100 100 100 100 100 100 sorry 1 dan subnetnya 248 dan no shutdown. Sekarang kita masukkan IP jalurnya, interface gig 01, IP address 111.11.11.1.255.2 slide 30 ya teman-teman, 252 no shutdown. Oke, sudah ya teman-teman. Kita di router kedua, kita masuk mode privilege, konfigurasi terminal, interface gig 00, IP address 192.168.1.255.255.255.248 dan no shutdown. Oke, selanjutnya kita akan IP jalurnya, interface gig 01, IP address 111.11.11.2 255.255.255.252 no SA, no shutdown atau nyalakan ya teman-teman. Oke, udah selesai. Kita akan kasih IP di PC nya.
isi satu dulu teman-teman. Nah, sudah 255248, dan di sininya kita routernya satu ya teman-teman. IP routernya satu kan ya, benar. Dan di desktop kita di PC 2, kita salin dulu saja biar cepat. Dua 48, sorry, di sini satu ya teman-teman. Oke, kita akan coba setting AJRP nya. Dimulai dari router pertama, kita setting AJRP seperti ini ya. Router ini tanda tanya dulu teman-teman. Kita coba tanda tanya. Nah, ini ada AJRP, kita akan bahas AJRP, interior gateway routing. BGP itu yang luas ya teman-teman, yang antar organisasi, dan OSPF dan RIF. Kita akan bahas AJP dulu. Nah, AJRP, nah kita tanda tanya lagi teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, AJRP ini menggunakan Autonomous System Number. Nah, Autonomous System Number ini kita harus kasih numbernya teman-teman. Nah, numbernya dari 1 sampai 65.535. Nah, kita akan coba satu saja, soalnya yang paling dasar ya teman-teman. Nah, sudah. Dan sudah itu kita kasih network aja teman-teman. Network. Nah, network ini yang ada di PC kita ya teman-teman. Nah, yang ada di PC ini, sorry teman-teman, sorry. Nah, AJRP ini yang ada di router ini, yang kita setting IP di router ini, kita masukkan networknya seperti ini saja, 11.11.11.11.0, tidak usah pakai subnet mesh ya teman-teman. Dan network yang kedua 100.100.100.0. Oke, sudah selesai. Seperti itu saja ya teman-teman. Lebih gampang dari statis ya teman-teman, dan lebih instan karena AJP nya diciptakan untuk lebih efisien kalau kita membuat jaringan yang besar ya teman-teman. Nah, jadi kita di router 2, router AJRP. Nah, untuk numbernya sama ya teman-teman, kita harus sama, yaitu tadi kita sudah setting nomor 1, jadi di router sebelah juga nomor 1. Nah, untuk networknya 11.11.11.0. Nah, ini artinya sudah terhubung ya teman-teman ke router tetangga kita, sudah terhubung. Nah, untuk yang kedua, network yang menyambung ke PC ya teman-teman, yaitu 192.168.1.1. Sorry. Oke, sudah. Ini kita akan lihat do show IP route. Nah, kita sudah ada ya teman-teman, yaitu ini IP tetangga kita sudah ada 100.100.100/29, dan IP jalurnya sudah otomatis ada ya teman-teman. Nah, kita coba ping, apakah sukses? Ya, yang pertama pasti pilot ya teman-teman, dan yang kedua successful ya teman-teman. Nah, sudah, kita sudah menyelesaikan yang dua topologi ini. Kita akan coba tambahkan satu lagi router dan satu PC. Kita hubungkan
yang terhubungnya di 01 dan yang ke PC nya di 01 yang ke arah ininya kita kasih IP dulu, misalkan di sini 22.1/30. Nah, untuk di sini 22.2/2/30. Untuk di sini 200 saja. Sorry. 1/29 juga agar tidak membanjir aja ya teman-teman. Kalau di sini 200.2/29. Oke, kita akan coba kasih IP nya di router 3 dulu ke yang PC dulu ya, yaitu interface G01. Kalau ada tanda seperti ini kita ketik no saja dan masuk ke ini konfigurasi terminal dan interface G01, IP address 200.200.1.255.255.255.248 dan nyalakan. Sudah nyala ya teman-teman, dan masuk ke IP jalur, kita kasih IP 22.22.22.1. Ini di router 2 jadi kita 2.255.255.255.252. Sorry. Dan kita nyalakan. Oke teman-teman, sudah selesai kita di router 3. Kita di interface G02, IP address 22.22.22.1.255.255.255.252. Kita nyalakan. Sudah ya teman-teman, kita kasih IP dulu di PC nya. Oke teman-teman, kita kasih IP di PC 3 200.200.202. Slide-nya yang 248 ya. Dan ini kita IP routernya 200.200.201. Oke teman-teman. Oh, ini belum nyala ya teman-teman. Kita lihat apa ada yang salah. Sepertinya ini salah ya teman-teman. Interface-nya sama ya. Tuh, interface-nya sama. Kita melakukan kesalahan. Saya sih yang melakukan kesalahan. Kita coba lagi. Konfigurasi. Kita masuk ke interface G01. Kita ganti aja ya teman-teman. Kita copy yang ini, dan paste. Oke, kita masuk interface-nya. Itu salah ya teman-teman, harusnya 00, yaitu IP address 22.255.255.255.252. No shutdown. Sorry ya teman-teman. Nah, sudah bisa. Sepertinya sudah nyala semua. Dan kita akan setting AJRP nya di router 3 dulu. Next, router AJRP 1 ya teman-teman, ingat ya, harus sama number autonomousnya. Networknya kita 22.22.22.0, network 200.200.200.0. Ya sudah teman-teman, kita di router 2. Kita lihat
IP bukan IP, router EJRP1 network 22.22.22.20. Nah, sudah terhubung ya teman-teman. Kita lihat do show IP route, apakah sudah ada. Nah, sudah ada ya teman-teman, 111.222 dan IP11 sudah ada. Kita coba ping ya teman-teman, apakah sukses dari PC 1 ke PC 3. Nah, sukses ya teman-teman, dari PC 2 ke PC 3 sukses ya teman-teman. Jadi EJRP ini berbagi informasi ya teman-teman. Jadi router 2 ini berbagi informasi ke router 1 tentang router 3 ini. Jadi mereka berbagi routing table dan route-nya. Coba kita akan coba satu router lagi. Sebenarnya sama aja, tapi agar kalian lebih mengerti. Kita hubungkan ya teman-teman. 1, 2. Nah, kita kasih IP di sini. Sorry, kita pindahkan dulu biar tidak pusing di jalurnya, dan kita pisahkan jauh agar tidak pusing. Untuk yang ini 1/30. Nah, untuk yang ini 2/30. Untuk yang ini apa ya, kita pikirkan dulu, kita 210 aja. 210 1/29 lagi aja biar tidak membajir. 210 2/29. Nah, kita akan masukin IP-nya dulu di router 4 yang mengarah ke PC ya teman-teman. Kita ini pasti lama ya teman-teman menunggu kayak gini. Jadi di router 3 aja kita lihat X interface I02, IP address 33.33.33.1. nyalakan. Waduh, kita subnet masnya belum ya teman-teman, sorry. 255.255.255.255.252. Nah, udah kita nyalakan. Sudah. Sekarang di router ini apakah masih memuat? Masih ya teman-teman. Kita ke PC 4 saja, kita kasih IP-nya 210 248. Kita copy saja ya teman-teman. CTRP, aduh, 1. Oke, apakah sudah memuatnya? Sudah. Enable const interface di 01, IP address 210
248 kita nyalakan dan kita kasih IP jalur interface 255 kita nyalakan. Oke teman-teman, nah, sudah ya teman-teman. Sekarang kita tinggal setting IGRP nya dimulai dari router 4. Sebenarnya bisa dari mulai router 3, kalian bebas ya teman-teman mulai dari mana. Router IGRP 1 ya teman-teman, harus diingat harus sama. Dan networknya kita 33.33.33.0, net yang ke PC 210. Nah sudah ya teman-teman. Sekarang di router 3 kita X router IGRP 1 net 33.33.33. Sudah ya teman-teman, sudah terhubung. Kita lihat do show IP row. Nah sudah ada ya teman-teman, 210 IP sebelah, 100 sudah ada, dan 11 sudah ada. Jadi mereka berbagi informasi, berbagi routing table ya teman-teman. Nah kita coba ping PC 3 ke PC 4, masih pilot. Sukses ya teman-teman. Nah gimana sih kalau ada pilennya? Sama aja teman-teman. Nah kita coba ketika ada pilennya. Nah ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita pastikan dulu PC 2 ke PC dan PC 1 ke PC 4. Sukses ya teman-teman. Kita akan coba menggunakan pilen. Satu switch. Nah kita pilen 10 dan 20 saja. Kita kasih IP dulu. Pilen 10, IP nya 10, IP nya 10 slide 29 saja. Pilen 20 T0 slide 29. Oke, kita hubungkan dengan dua PC, yaitu PC nanti PC nya akan dikonfigurasi dengan pilen 10 dan 20. Kita konfigurasi, kita kesini saja, PC 5 dan PC 6. Kita nyalakannya interface nya. Exit interface di 02 no shutdown. Nah kita nyalakan saja. Kita akan exit lagi, kita akan buat sub interface di 02.10 misalkan. Kita encapsulation.1q 10, baru kita kasih IP yaitu 10 1 255 248. Sudah ya teman-teman. Kita bikin lagi satu lagi interface di
02 20 encapsulation.1q 20 dan kita kasih IP 20 20 20 1 255 255 255 248. Sudah ya teman-teman, kita exit. Nah, kita masuk ke router, ke switch, enable. Kita bikin DHCP dulu saja ya teman-teman di router 4. Untuk VLAN 10 dan 20 kita akan kasih DHCP. Kenapa ini? Sepertinya ngebug ya teman, nggak bisa diklik routernya. Oke, sudah bisa. Kita akan bikin DHCP nya ya teman-teman. Sorry, interface kosong, kita langsung aja DHCP full 10 dulu, yang pilihan 10. Networknya 10 10 10 0 255 255 255 248 dan default routernya 10 10 10 1. Ini IP router. DNS nya memakai Google saja, 8888. Oke, sekarang kita dipilih VLAN 20 ya teman-teman. 20. Apa ya, salah penamaan. Kita net 20 20 20 0 255 255 255 248 dan default routernya atau IP router 1. DNS nya DNS Google. Oke, sudah ya, kita bikin ininya dan kita masuk ke switch dan enable consti dan interface FA01. Kita mode terangin dulu, switch port mode terang. Oke, dan kita bikin VLAN dulu, VLAN 10 dan VLAN 20. Kita gak usah pakai nama saja ya. Nah, ini interface 02 dan 03. Untuk PC 5 kita pilihan 10 dan PC 6 pilihan 20. Kita masuk interface 02. Sorry. Dan switch port mode akses. Sorry, typo. Mode akses. Switch port akses VLAN 10 dan interface FA03. FA itu pas internet ya teman-teman. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, kita lihat sudah selesai ya teman-teman. Kita DHCP kan, apakah masuk DHCP nya teman-teman? Nah, masuk ya teman-teman. Ini pilihan 10 dan ini pilihan 20. Apa DHCP nya masuk? Kalau kayak gini suka nggak masuk ya teman-teman. Apakah salah? Masih memuat, kabelnya masih memuat ya teman-teman. Nah, sudah ya teman-teman.
Nah, kita masuk ke routernya untuk exit. Kita masukkan IGRP nya 1 network 10 10 10 0 dan network 20 20 20 0. Sudah selesai ya teman-teman. Kita lihat di router 3 apakah ada. Enable show IP route di sini bisa. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia sudah ada ya teman-teman. IP VLAN 10 dan IP VLAN 20 sudah terbagi. Nah, kita akan coba ping dari PC 3 ke PC 6. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja. Kita akan lanjutkan di protokol OS VF. Selain IGRP ada OS VF. Nah, OS VF itu artinya Open Shortest Path First. Nah, apa sih OS VF itu? OS VF adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya cost terkecil. Nah, kemarin kita sudah belajar cost ya teman-teman, yaitu cost itu bandwidth. Nah, OSPF termasuk dalam jenis IGP, Interior Gateway Protocol, dan Link Status Protocol. Artinya, setiap router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya, menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra SPF Shortest Path First. Nah, dia bisa menghitung sendiri ya, menghitung rute terbaik dan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya. Oke, ini ada beberapa tipe karakteristik OSPF ini ya. Tipe protokolnya link state, algoritmanya Dijkstra SVF algorithm, routing metric cost ya, berdasarkan bandwidth dia mendeteksi jalur tercepatnya berdasarkan bandwidth, dan open standar tidak hanya untuk router Cisco. Nah, untuk IGRP yang kemarin itu hanya untuk produk Cisco ya teman-teman. Tapi kalau OSPF ini bebas ya teman-teman, seperti Cisco atau Mikrotik. Nah, konvergensi cepat. Cepat mendeteksi perubahan jaringan. VLSM, CIDR support mendukung subnet mask variabel. Autentikasi dapat menggunakan paspor untuk keamanan. Nah, kalau di OSPF ini bisa menggunakan paspor ya teman-teman. Nah, area dalam OSPF menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Nah, seperti kita mempunyai perusahaan yang ada di Bogor. Nah, cabangnya ada di Jakarta. Nah, gimana cara terhubungnya? Ya dengan protokol OSPF ini. Nah, kalau area kosong, backbone area utama, semua area lain harus terhubung ke sini. Nah, kalau area utama ini seperti Jakarta atau Bogor atau Bandung, dia harus terhubung ke area utama ini. Nah, kalau area lain non backbone, area tambahan untuk membagi topologi. Nah, ini seperti beda ya teman-teman. Kalau di Jakarta ya udah di Jakarta aja gitu. Kalau area kosong ini harus terhubung semuanya dalam satu perusahaan. Istilah dalam OSPF yaitu Neighbor Discovery, router membentuk hubungan agensi menggunakan paket hello. Nah, database exchange, bertukar informasi link state LSA, SVF calculation, menghitung jalur terbaik, routing table update, mendapatkan rute terbaik ke tabel routing. Nah, dia bisa menentukan rute terbaik menggunakan routing table update. Nah, pesan dalam OSPF ada hello, mendeteksi dan menjaga tetangga neighbor, DBD, database description, deskripsi singkat LSDB, LSR,
link stage request, meminta informasi LSA tertentu. LSU, link stage update, mengirim LSA terbaru. LSACK, acknowledgement, konfirmasi menerima LSA. Nah, ini pesan-pesan dalam JavaScript ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat topologi untuk mengkonfigurasi OSPF agar kalian lebih mengerti. Nah, kita masukkan IP-nya dulu terlebih dahulu. Kita enable codes di terminal dan interface key 00. Nah, IP address 100.101.255.255.248. Saya memakai slide 9 ya teman-teman, dan nyalakan, dan kita masuk interface route-nya, IP jalurnya, yaitu interface 01, IP address 10.10.10.1.255.255.255.255.2. Nah, itu dan nyalakan. Sudah ya teman-teman. Sekarang di router 2 enable const dan interface key 00, IP address 192.168 dan shutdown, dan IP jalurnya 01 juga, IP address 10.10.10.1.255.255.248. 252. Nah, nyalakan. Oke, selanjutnya kita akan setting di PC nya teman-teman. 2 055.255.248 1. Oke, sekarang di PC2 kita masuk desktop 192.168.1.1.2. Nah, 248 ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan setting OSPF nya di router 1 terlebih dahulu. Exit dan interface router OSPF. Nah, kita lihat. Nah, di EJRP ada yang namanya autonomous system, yaitu angkanya. Kalau di OSPF ini ada proses ID, yaitu identitas lah, menggunakan angka. Kita akan coba angka 10 dan kita kasih network jalur dulu 0. Nah, kalau di EJRP di sini sudah selesai ya teman-teman. Nah, kalau di OSPF ini di sini harus menggunakan subnet masknya juga berbeda, yaitu dengan menggunakan wildcard bits. Nah, gimana sih cara ngitung wildcard bits ini? Nah, kita lihat, saya sudah punya catatannya. Nah, wildcard bit ini misalkan kita mempunyai si slide 30. Nah, yaitu subnet masknya 252. Nah, total bit di IP versi 6 adalah
255 25 255 255 dengan 4 oktet. Nah, 255 ini dikurang jadi kosong, 255 ini dikurang kosong, 255 ini kurang kosong, 255 kurang 252 hasilnya 3 ya teman-teman. Nah, lebih mudahnya 255 itu adalah kosong atau kosong itu adalah 255. Nah, bagaimana sih jika subnet masknya seperti itu ya teman-teman. Jadi cara menghitungnya mengurangkan dengan subnet mask dengan total subnet mask. Oke, kita coba di Cisco tadi 0003. Nah, sorry 3. Nah, sudah ini tanda tanya. Oh, belum ya teman-teman. 03. Nah, area set the OSPF area it. Nah, area it tadi yang tadi ya. Area utamanya area kosong ya teman-teman. Nah, sudah. Sekarang network yang bawah kosong, dan itu slide-nya slide 29 ya teman-teman. Jadi 0 0 0. Nah, 255 kurang 248 hasilnya 7 ya teman-teman. Nah, areanya kosong. Oke teman-teman, sudah selesai. Tidak sesimpel EIGRP ya teman-teman. Harus setting subnet mask dan menentukan area ya teman-teman. Sudah, dan kita coba. Nah, di sini kita exit dulu di router 2, router OSPF. Nah, kalau di EIGRP angka ininya harus sama ya teman. Proses angka ininya harus sama karena di EIGRP itu menggunakan sistem autonomous system. Kalau di sini proses ID, jadi hanya untuk identitas saja. Jadi kita bebas ya berapa saja, misalkan 20. Dan kita network 10 10 10 0 dan 0 0 03 dan area kosong. Nah, net 192 168 10 007 area. Nah, sudah ini ya teman-teman, sudah terhubung dan areanya kosong. Oke. Network 00. Wah, ini salah ya teman, ada typo di sini. Typo ya teman-teman, sorry. Net 192 168 10 0007 area source kosong. Oke. Nah, kita lihat do show IP route. Nah, sudah terhubung ya teman-teman. Ini di router sebelah, yaitu IP router sebelah, dan sudah ada ya teman-teman, dan ini IP jalur. Oke, kita lihat di router 1. Kita exit dulu, do show IP route. Nah, sini sudah ada IP router 11, yaitu dengan tandanya O. Apa arti O ini? Adalah OSPF inter area. Nah, OSPF inter area, O ini adalah OSPF. Kalau iya OSPF inter area, kalau S1 OSPF eksternal. Nah, lihat teman-teman, kita coba ping. Nah, pilot kita coba lagi
Sukses ya teman-teman. Nah, kita kedua kali sukses. Nah, kita akan coba tambahkan satu lagi ya teman-teman, satu router dan satu PC. Kita hubungkan. Dan kita kasih IP scan 20.20.20.1/30. Sorry. Dan di sini 20.20 20.2/30. Oke teman-teman, dan di bawahnya kita kasih IP aja 110.110.110.2 setelah 29 lagi saja. Sini 110.110.110.1/29 dan sudah. Kita menambahkan IP-nya terlebih dahulu. Kita mulai dari router 3. Kita ketik no dan kita masuk ke konfigurasi terminal dan interface. Kita masukkan IP jalur dulu, itu G00 dan IP address 20.20.22. Nah, sorry ya teman-teman, 20.22, 255, 255, 255, 248, 252 dan nyalakan. Oke, sekarang interface ke PC G01, IP address 110.110.110.125.248, nyalakan. Oke, kita di router 2, interface G012 dan IP address 20.22 1 255 255 255 252 dan kita no shutdown. Oke, dan sudah ya teman-teman. Kita akan setting di PC nya 100.110.110.2 dan subnet masknya 248 1 ya teman-teman. Sudah, kita akan setting mulai dari sini dulu. Kita masuk, kita exit, dan IP router OSPF 20, yang di sini 20 ya teman-teman, dan networknya kita tambahkan di 20.20.20 0 dan subnet masknya 003 dan area kosong. Oke, sudah ya teman-teman. Kita tambahkan di sini. Set dulu router OSPF di sini 30 saja. Networknya 20 0003 area kosong
di sini net 20 sorry, sebenarnya sama saja ya teman-teman, tapi agar kalian lebih mengerti, sudah terhubung ya teman-teman. Kita lihat 110 dan 110, sorry, kelebihan ya. Ini slide 29 jadi 7, areanya kosong. Oke, kita lihat do show IP route. Nah, sudah ada ya teman-teman IP di router 2 yaitu ini, dan IP di router 1 yaitu ini ya, router 1. Nah, coba kita ping ya teman-teman. Nah, sukses ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC 1 ke PC 3. Sukses. Dan PC 2 ke PC 3. Sukses. Kita ganti jadi PC 3. Oke. Sukses ya teman-teman. Itu berarti konfigurasi kita berhasil. Sedikit mudah ya teman-teman daripada static. Nah, kita coba lagi satu router dan satu PC lagi ya teman-teman. Kita coba lagi 1 dan 2. Oke. Dan kita kasih IP lagi di sini tekan 30.30.30.1/2930. Kalau di sini 30.30.30.1/30. Kalau di sini 210.210.2/29. Sini juga sama ya. Sini sama 1/29. Oke, kita masukkan IP-nya terlebih dahulu di router 4 dulu ya teman-teman. Kita no, kita enable consti interface G01. G01 yang mengarah kemana ya teman-teman? Yang mengarah ke bawah. IP address 210.210.210.1. Nyalakan. Sama saja teman-teman. Kita lihat interface G00, IP address 30 tuh, oh sorry ya, ini di router 4 jadi di sini 2. Oke, dan IP address kita nyalakan. Sudah menyala 00, dan sekarang di router 3 interface G02, IP address 30.30.30.2 1 ya, sorry. Oke, dan nyalakan. Kita setting di PC nya ya teman-teman. Kita lihat PC nya. Dan 248. Sudah ya teman-teman. Kita
kita akan setting OSPF-nya di sini terlebih dahulu. Exit router OSPF 40 misalkan, dan networknya 30 dan 3 dan areanya kosong dan net 210 setelah 29 berarti 7, dan areanya area utama. Sudah ya teman-teman. Dan di router 3 exit dan router OSPF. Di sini tadi OSPF-nya 30 ya teman-teman. Kita lihat OSPF-nya 30 dan kita tambahkan network yang 30 itu 10 dan subnet masknya dan areanya area utama. Oke, apa terhubung? Kita lihat. Nah, terhubung ya teman-teman. Kita lihat di to show. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Dan artinya OSPF. Kita lihat apa di sini ada. Apakah sudah ada IP router lain? Karena berbagi informasi ya teman-teman. Terus IP route. Nah, di sini ada IP router 1, IP router 2, dan IP router 3 ya teman-teman. Sudah ada semuanya. Apa itu? IP router 3 yang ini ya teman-teman. Nah, dia menghitung sendiri ya teman-teman jalur terbaiknya, dan dia mempunyai seluruh tabel routing di sini. Dia mengetahui seluruh topologi dan kita ping semuanya, dan sukses ya teman-teman. Nah, kita akan coba mendapatkan VLAN menggunakan switch. Di sini dan 2 PC dengan berbeda VLAN ya teman-teman. VLAN 5 dan 6. Kita menggunakan VLAN 5 dan 6, lain kita hubungkan ke switch, dan switch ke PC 5, dan kita kasih IP di sini. IP 1 tidak usah ya teman-teman. Kita langsung menggunakan IP VLAN saja. VLAN 5, yaitu misalkan 50 0/29, dan VLAN 6 60 0/29. Nah, kita lihat, kita masuk sub interface di router dulu. Kita interface di 02, kita nyalakan. Sudah ya teman-teman.
dan kita bikin sub interface dengan gig 02 T5. Nah sudah ya teman-teman, dan kita kasih IP dengan 50 50 51 dengan subnet mask 248. Konfigurasi IP routing only allowed touch. Nah, kita encapsulation dulu. Dan kita IP address, apakah bisa atau salah ya teman-teman? Nah sudah teman-teman, dan kita masuk bikin lagi sub interface koi 026 sudah, dan encapsulation .1q 6 baru kasih IP 60 60 61 255 255 255 248. Nah kita akan bikin IP DHCP pool, pool 6 misalkan. Networknya networknya 60 60 60 0 255 255 255 248, dan sub dan default routernya 60 60 61, dan DNS nya DNS Google. Oke, exit IP DHCP pool yang pilihan 5, networknya 50 50 50 1 0, punya IP routernya, dan DNS nya 8. Sorry. Oke, kita coba. Kita belum bikin pilihannya ya teman-teman. Enable consti interface dan switch port mode trunk interface F02, switch port mode access, switch port access VLAN 5 VLAN 6 ya teman-teman, yang interface kita bikin dulu VLAN 6, kita masuk interface, kita bikin lagi VLAN 5, baru kita masuk interface F02, baru switch port access VLAN 6, baru interface F03, sorry 03, switch port mode access dan switch port access VLAN 5. Oke. Ini VLAN 5 dan ini VLAN 6. Kita lihat mendapatkan DHCP.
Sudah ya teman-teman. Dan kita lihat dulu di sini. Sudah harusnya sama ya. Ini belum nyala interface-nya. Nah, sudah nyala. Sudah ya teman-teman, dan sesuai pilihannya. Nah, kita akan mengkonfigurasi antar pilihan OSPF ini di router 3. Di router 4, router OSPF 40, dan networknya kita tambahkan, yaitu network para pilihan tersebut 50 0 0 0 0/27/29. Kita belum menambahkan areanya. 7 area utama dan pilihan 6, 7 area utama. Sudah ya teman-teman, langsung kita do show IP route. Nah, sudah ada IP VLAN ya, dan IP VLAN juga. Apakah ada di router 3? Show IP route. Nah, ada ya teman-teman. Kita cukup mengkonfigurasi di router 3, di router 4 langsung ada, karena dia berbagi informasi ke tetangganya, dan tetangga router 3 berkomunikasi dengan router 2, dan router 2 berkomunikasi dengan router 1. Nah, di PC 1 kita akan mengirimkan ke PC 5. Masih pilot ya, pertama-tama itu teman-teman. Nah, sukses. Dan dari PC 3 ke PC 5 sukses. Dari PC 3 ke PC 6 progress, pasti pilot pertamanya, dan sukses ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba OSPF multi area. Oke teman-teman, kita akan mencoba OSPF multi area. Nah, OSPF multi area ini biasanya berbeda lokasi ya teman-teman. Misalkan yang hijau ini lokasinya di Bandung, dan yang biru ini di Jakarta ya teman-teman. Nah, kita akan konfigurasinya router 3 dan 4 saja ya teman-teman. Soalnya router 1 dan 2 itu sudah memasuki area utama, dan router 3 dan 4 kita akan masuki area yang kedua ya teman. Kalau dianalogikan perusahaan cadangan ya teman-teman. Nah, ini perusahaan utama dan ini perusahaan cadangan. Nah, kita akan hapus dulu konfigurasinya ya, gini agak lebih mudah. Kita langsung aja no route OSPF 30. Kemarin tadi kita settingnya 30. Nah, sudah. Kita lihat do show IP route. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman. Sudah tidak ada IP route OSPF. Nah, kita akan setting lagi dengan router 3 ini sebagai penengah ya teman-teman, penengah untuk menghubungkan ke router utama, ke area utama. Nah, kita akan config lagi router OSPF, kita namanya 30 lagi, dan kita networknya 20 0, dan subnet masknya 0003. Nah,
Dan sudah itu areanya, karena ini sebagai penengah, jadi areanya area utama ya, 1. Nah, sudah itu kita masukkan network lagi yang ke bawah. Networknya 100. Oke. Net jalur yang ke router 4. 3. Areanya area 10 saja ya teman-teman, kita analogikan area 1 saja. Nah, di sini kita sudah berbeda area teman-teman. Nah, sudah berbeda area karena berbeda lokasi. Di sini area pusat dan di sini area cadangan ya, atau cadangan. Kita di sini hapus dulu biar tidak down ininya. Kita masuk ke config dan no route OSPF 40 ya. Nah, sudah dihapus. Kita akan setting lagi. Nah, kalau ini bakal di spam ya teman-teman. Kita network yang ke bawah 110 sorry 0 dan 0.007. Areanya area 1. Nah, sudah ya teman-teman. Sekarang di router 4. Router OSPF 40 lagi saja, dan networknya kita masukkan 30 0 dan 0003 dan area 1. Nah, sudah net IP-nya dan 210. Tujuh ya teman-teman, karena subnetnya 29 dan area 1. Nah, kita lihat IP show IP route. Nah, di sini sudah ada ya yang ya. Nah, ya ini apa sih artinya? Nah, ya ini adalah OSPF inter area. Nah, multi area teman-teman. Jadi berbeda area. Nah, sudah dan seperti ini tandanya berhasil ya teman-teman. Nah, kita lihat di sisi router 1. So IP route. Nah, di sini juga udah ada ya teman-teman. Di sini sepertinya belum ada. Kita harus percepat dulu. So IP route. Sini kok nggak ada, kayaknya di router 2. So IP route. Mungkin di sini ngebug ya teman-teman, tapi di sini ada. Nah, seharusnya di sini ya teman-teman. Karena di sini ada router 4. Harusnya ya, tapi enggak ya. Sudah, tidak apa-apa. Kita ping saja terlebih dahulu. Kita ping dari PC 2 ke PC 4. Kasih pilot. Nah, sukses ya teman-teman. Yang penting konfigurasinya sukses.
Mungkin routing table-nya ngebug. Kita coba lagi di mode config. So IP route. So IP route. Kita lihat teman-teman, mungkin ngebug di routing table-nya. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja tentang OSPF ini. Kita akan lanjutkan materi ke BGP. Nah, apa sih BGP itu? Kita lihat. Nah, BGP itu adalah BGP adalah menentukan router terbaik antar AS (Autonomous System), memastikan stabilitas dan efisien routing di internet global, mengontrol jalur keluar dan masuk trafik antar ISP, mendukung kebijakan routing policy berdasarkan aturan bisnis bukan sekadar jarak. Nah, perbedaan yang paling besar di EIGRP dan OSPF ini, BGP itu mempunyai kebijakan routing ya teman-teman. Nah, kalau OSPF dan EIGRP itu tidak ada ya teman-teman. Nah, antar AS, nah berarti antar organisasi ya teman-teman, beda provider ya teman-teman. Nah, BGP Border Gateway Protocol adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar, antar autonomous system atau AS. BGP termasuk dalam jenis EGP, Exterior Gateway Protocol. Nah, BGP digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan, ISP, antar negara di internet. Nah, jadi BGP itu BGP itu lebih kompleks ya teman-teman, karena jaringannya besar. Nah, kita lihat. Nah, sudah ini. Nah, BGP ada eBGP, external BGP antar AS yang berbeda, dan eBGP, internal BGP antar router dalam AS yang sama. Nah, kalau di BGP ini autonomi sistemnya bisa berbeda ya teman-teman, dan juga bisa sama. Nah, sudah. Apa sih autonomous system itu? Autonomous system adalah AS, autonomous system. Autonomous system itu bisa dianalogikan dengan organisasi ya teman-teman. Nah, EGP mempunyai satu AS, yaitu antar organisasi doang ya teman-teman, satu AS. Ya, contohnya contoh protokolnya adalah EIGRP dan OSPF. Nah, kalau EGP itu antar organisasi, jadi bisa lebih dari satu autonomous system. Nah, contoh protokolnya BGP. Nah, autonomous system itu bisa artinya kesimpulannya autonomous system itu pengkodean. Nah, pengkodean ini berbeda-beda ya teman-teman. Setiap vendor atau setiap perusahaan mempunyai autonomous system yang berbeda. Nah, autonomous system adalah sekumpulan jaringan yang dikelola oleh satu pihak dan memiliki aturan routing sendiri untuk berkomunikasi di internet. Untuk menghubungkan autonomous system dibutuhkan BGP. Nah, misalkan kalau di sini kan autonomous systemnya harus sama ya teman-teman. Nah, kalau harus berbeda vendor itu harus membutuhkan protokol BGP. Nah, untuk menghubungkan berbeda autonomous system. Nah, kalau di sini kan areanya masih terhubung dengan area utama. Nah, kalau BGP itu areanya berbeda ya teman-teman. Jadi misalkan di sini area 20, di sini area 30. Nah, untuk menghubungkannya kita harus menggunakan protokol BGP. Nah, kita juga bisa melihat, kita masuk ke Chrome dulu. Nah, BGP. Nah, ini Indonesia ya. Nah, ini dia ketiknya, kita lihat. Nah, di sini adalah BGP perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ya teman-teman. Network Indonesia, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada PT Telekomunikasi Indonesia,
Internet Maju Abad Melindo, Cyber Aditama. Nah, ini adalah BGP yang aktif di Indonesia dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan BGP, misalkan PT Telekomunikasi Indonesia, BGP-nya AS7713. Nah, di sini kita juga bisa lihat BGP yang kita gunakan untuk internet. Nah, saya menggunakan BGP Telekomunikasi Indonesia. Nah, ISP saya. Nah, begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi BGP di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua router dan topologi dua router ya teman-teman untuk mengkonfigurasi BGP. Nah, misalkan di sini vendornya berbeda ya teman-teman. Misalkan vendor di sini vendor Facebook, di sini vendor WA ya teman-teman, WhatsApp. Nah, bagaimana cara dia terhubung? Nah, kita akan masukkan IP-nya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan IP, kita ketik enable dan interface key 00 IP address 100.100.101 dan nyalakan, dan IP address interface key 01 IP jalurnya 10 10 10 1 255 252. Dan nyalakan deh teman-teman. Nah, kita lihat, kita masukkan IP-nya. Di sini 2. Subnet masknya 248 ya teman-teman, karena memakai slide 29. Oke. Selanjutnya kita akan masuk router 2 dan now and konfigurasi interface key 00 IP address 192.168 dan 1.255 ya teman-teman. Dan kita masuk ke IP jalur. Oke, sudah teman-teman. Dan nyalakan. Oke. Nah, kita masukkan IP-nya di sini dulu, kita copy biar cepat ya teman-teman. Sudah ya teman-teman, mari kita konfigurasi. Nah, kita lihat di sini autonomous sistemnya misalkan 20 dan di WhatsApp ini autonomous sistemnya 30. Nah, di Facebook ini autonomous sistemnya 20. Nah, kita coba config. Router. Wah, ini masih di interface, exit dulu. Router BGP ini kita memasuki autonomous system number. Nah, misalkan 20. Di sini kita masukkan networknya, network jalur 10.10.0. Nah, di sini kita akan memasuki mask. Mask itu subnet mask ya teman-teman. Kita lihat 2552. Mask, kita ketik mask baru 255 Oke. Dan masuk lagi ke networknya yang 100 mask
245, 248. Sudah ya teman-teman. Dan kita ketik networknya IP yang sebelah ya teman-teman, 10.10.10.2. Kita aja nih dulu, kita remote access 30 ya teman-teman, karena autonomous sistemnya 30, jadi kita remote accessnya 30. Oke, sudah ya teman-teman. Kita perlu menambahkan ini saja dan menambahkan masih ya perbedaannya dengan OSPF. Nah, kita coba di router 2, router BGP 30, dan kita masukkan networknya 0 mas. Dan network yang ke PC-nya mas 28, dan tetangganya 10 sorry, dan remote as 20. Sudah ya teman-teman, dia akan otomatis up ya, atau menyala ya teman-teman. Nah, kita lihat do show IP route. Nah, sudah ada ya teman-teman yang B ini. Nah, sudah ada. B ini artinya BGP ya teman-teman. Nah, BGP berarti konfigurasi kita sudah berhasil ya teman-teman. Ini Facebook dengan ini berbeda vendor, apakah bisa? Kita lihat. Berbeda organisasi. Nah, sukses ya teman-teman. Sukses. Nah, sukses. Seperti itu ya konfigurasi BGP ini. Nah, bagaimana kita jika menambahkan satu router? Lagi di sini. Sekarang ini YouTube ya teman-teman. Router 3 dan routers. Kita tabelkan cara penampilan seperti ini ya teman-teman. Warnanya merah karena YouTube. Oke. Ini apa cai? Kita hubungkan. Dan kita kasih IP di sini misalkan 2020. Di sini di bawahnya di IP router. Nah, untuk autonomy sistemnya kita mencoba 40 saja. 40. Sorry. Nah, ya teman-teman, kita masukkan dulu IP-nya. Kita mulai di router 3. Sorry, kita masuk interface ke IP jalur dulu. Kita nyalakan. Sudah ya teman-teman, dan masuk ke
IP yang menuju PC. Sorry, interface di 01 dan IP address 172.168.1.1.248 dan nyalakan. Sudah ya teman-teman, kita kasih IP di routernya di PC. Sudah ya teman-teman. Nah, kita di router 2, exit interface key 02, IP address kita nyalakan. Sudah ya teman-teman. Nah, kita memulai dulu IP rootnya di sini. IP BGP-nya di sini tadi 20 ya teman-teman. 30 di sini 30. Kita masukkan network yang baru itu 20 kosong dan masnya dan 252. Oke. Dan kita masukkan neighbornya atau tetangganya, IP tetangganya 22 dan remote-nya remote AS 40. Oke, teman-teman. Remote AS ini adalah autonomous system providernya. Nah, kita akan mencoba di sini di router 3. Kita coba exit dulu. Kita bikin route BGP 40 autonomous systemnya, masukkan network jalurnya kosong, kita masukkan mas 20 sorry kebanyakan, dan network ke PC nya oke ya teman-teman, dan kita masukkan IP tetangganya 20.20.21, remote AS nya 30. Sudah ya, dan di sini sudah menyala up. Kita lihat do show IP route. Nah, sudah ada ya teman-teman BGP. Nah, ini di router pertama otomatis ada ya teman-teman IP router pertama dan IP router kedua. Sudah ya teman-teman. Nah, ini berbeda autonomy system tapi masih bisa berkomunikasi ya. Nah, kita coba dari router dari PC 1 ke PC 3 sukses. Dari PC 2 ke PC 3 sukses. Dari PC 3 ke PC 1 sukses. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup di sini saja tentang IP dynamic router ini, dynamic routing. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian materi, itu kesalahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.